Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Juliansa dengan NIM 243307611043. Di sini saya dari kelas AGTA jurusan pertanian. Di sini saya akan membahas tentang tanaman kelapa sawit yang dimana di fase TBM menuju TM. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan membedah satu topik yang sangat krusial dalam industri perkebunan, yaitu manajemen budidaya kelapa sawit, tentang transformasi dari fase TBM menuju TM. Bagi kita yang bergerak di dunia agribisnis, kita tahu bahwa kelapa sawit adalah tanaman tahunan dengan siklus hidup ekonomis ideal hingga usia 25 tahun. Tapi tahukah Anda? Keberhasilan produksi sepanjang 25 tahun itu, 80%-nya ditentukan oleh bagaimana cara kita merawat tanaman ini pada tahun-tahun awal kehidupannya di lapangan. Secara garis besar, siklus hidup sawit di lapangan dibagi menjadi dua fase utama, fase TBM atau tanaman belum menghasilkan, dan fase TM yaitu tanaman menghasilkan. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Fase TBM, tanaman belum menghasilkan, membangun fondasi. Kita mulai dengan fase TBM. Apa sebenarnya fase TBM ini? Sederhananya, TBM adalah periode sejak bibit kelapa sawit dipindahkan dari pembibitan atau nursery ke lahan perkebunan aktual atau main field. Di fase ini, tanaman belum dinilai layak atau siap untuk dipanen secara komersial. Durasi normalnya berkisar antara 30-36 bulan, atau sekitar 2,5-3 tahun. Prinsip utama di fase TBM adalah membangun fondasi. Di sini, perusahaan atau petani harus rela mengeluarkan biaya dan tenaga tanpa ada pemasukan finansial terlebih dahulu. Fokus kita adalah memicu pertumbuhan organ vegetatif. Akarnya harus luas, batangnya harus kokoh, dan pelepah daunnya harus optimal. Untuk memudahkan manajemen kerja dan standarisasi biaya, fase TBM ini kita bagi menjadi 3 tahapan tahunan. 1 TBM 1, usia 0 hingga 12 bulan di lapangan. Ini adalah masa-masa kritis adaptasi. Masa kritis adaptasi. Bayangkan, bibit yang tadinya manja di pembibitan, selalu dinaungi dan disiram teratur, sekarang harus bertahan di bawah terik matahari langsung dan angin lapangan. Akar mereka mulai mencoba menembus tanah asli perkebunan. Karena tanaman masih sangat rentan stres dan rawan diserang hama seperti kumbang oryctes atau tikus, maka fokus agronomis kita ada 3. Pertama, konsolidasi dan penyulaman. Kita harus rajin cek lapangan. Kalau ada bibit yang mati, kerdil, atau sakit, segera ganti dengan bibit baru yang seumur agar pertumbuhan di dalam blok tetap seragam. Kedua, penyiangan piringan atau circle weeding. Kita buat area bersih melingkar di sekeliling bonggol pohon dengan radius 1 hingga 1,5 meter. Kenapa? Supaya tidak ada gulma atau rumput liar yang berebut pupuk dengan tanaman sawit kita. Ketiga, pemupukan intensif. Di tahun pertama ini, kita genjot unsur nitrogen dan fosfor untuk merangsang pembentukan akar baru dan menghijaukan daun. 2 TBM 2, usia 13 hingga 24 bulan. Masuk ke tahun kedua, fase adaptasi sudah lewat. Pertumbuhan vegetatif sawit sekarang berjalan sangat cepat atau eksplosif. Batangnya mulai membulat besar, dan kanopi daun antar pohon sudah mulai saling bersentuhan. Di masa ini, sawit mulai belajar memproduksi bunga. Tapi catat, bunga yang muncul biasanya masih dominan bunga jantan atau bunga betina yang tidak sempurna. Oleh karena itu, ada satu kegiatan yang wajib hukumnya dilakukan, yaitu kastrasi atau ablasi. Kastrasi adalah proses memotong dan membuang semua bunga dan buah dompoan kecil yang muncul di ketiak pelepah. Kegiatan ini dilakukan rutin sebulan sekali. Kenapa harus dibuang? Kan sayang. Nah, secara biologis, mematangkan buah itu butuh energi yang luar biasa besar. Kalau tanaman yang masih muda dan kecil ini dibiarkan berbuah, energinya akan habis ke buah. Akibatnya, pertumbuhan batangnya jadi kerdil dan akarnya lemah. Dengan melakukan kastrasi, kita mengalihkan energi tanaman kembali ke batang dan daun. Batang yang besar adalah gudang karbohidrat yang menjadi modal utama agar sawit bisa menghasilkan buah yang lebat dan berat di masa depan.
3 TBM3, usia 25 hingga 30 atau 36 bulan. Ini adalah fase transisi akhir, atau masa persiapan sebelum tanaman masuk ke dunia industri yang sesungguhnya. Fisik tanaman sudah besar, kokoh, dan siap berproduksi. Fokus kita di TBM3 adalah menghentikan kastrasi. Biasanya, 6 bulan sebelum rencana panen perdana, kastrasi dihentikan. Mengapa 6 bulan? Karena waktu yang dibutuhkan dari bunga betina mekar hingga menjadi buah matang siap panen itu adalah sekitar 5,5 sampai 6 bulan. Jadi, bunga yang kita pelihara di usia 24 bulan akan matang sempurna tepat saat tanaman menginjak usia 30 bulan. Persiapan infrastruktur panen. Sembari menunggu buah matang, kita mulai membuat pasar pikul atau jalan setapak untuk pemanen, serta menyiapkan TPH, tempat pengumpulan hasil, di pinggir jalan blok. Area perkebunan mulai dirapikan agar mobilitas pekerja nanti tidak terhambat. Transisi dari TBM ke TM, kriteria matang panen. Sebuah blok perkebunan tidak bisa langsung diubah statusnya menjadi TM, atau tanaman menghasilkan hanya berdasarkan tebak-tebakan umur saja. Kita harus melakukan yang namanya sensus matang panen. Sebuah blok dinyatakan lulus dari TBM dan resmi, naik kelas, menjadi TM jika memenuhi kriteria ketat berikut ini. Kriteria umur. Tanaman minimal sudah berumur 30 bulan di lapangan. Kriteria keberhasilan buah. Minimal 60% atau lebih dari total pohon dalam satu blok sudah memiliki buah yang matang secara komersial. Kriteria berat buah. BJR atau bobot janjang rata-rata minimal sudah mencapai 3 hingga 3,5 kg. Kalau buahnya masih terlalu kecil atau di bawah itu, pihak pabrik kelapa sawit, PKS, akan menolak, karena kadar minyaknya masih rendah dan cangkangnya terlalu dominan, sehingga sulit diolah. Kriteria infrastruktur. Sarana fisik seperti jalan, titik panen, dan TPH sudah siap total 100%. Fase TM, tanaman menghasilkan, siklus produksi 25 tahun. Ketika blok sawit kita lulus sensus, statusnya resmi berubah menjadi TM. Disinilah investasi bertahun-tahun tadi mulai menghasilkan revenue atau pendapatan finansial yang nyata. Fase TM ini akan berjalan optimal hingga batas usia ekonomisnya di tahun ke-25. Perjalanan fase TM ini kita bagi menjadi 4 periodisasi penting. 1 TM awal atau TM1, usia 3-4 tahun. Buah yang dipanen di masa ini sering disebut buah pasir. Ukurannya kecil, tangkainya pendek, dan rendemen atau kadar minyaknya belum maksimal. Frekuensi panennya pun masih agak jarang, misalnya 10-14 hari sekali, karena buah belum matang secara serempah. 2 TM remaja atau perkembangan, usia 5-8 tahun. Di fase ini, produktivitas tanaman melonjak tajam dari tahun ke tahun. Batang tanaman mulai meninggi secara konstan. Tantangan manajemen di sini adalah menjaga kualitas pelepah melalui proses penunasan atau pruning. Pelepah tua tidak boleh dipotong sembarangan. Kita harus menyisakan prinsip Songo 2, yaitu ada 2 lingkaran pelepah di bawah dompolan buah, untuk mendukung proses fotosintesis yang maksimal. 3 TM puncak atau Golden AG, usia 9-14 tahun. Inilah masa kejayaan tanaman kelapa sawit. Produksi tandan buah segar, TBS, mencapai titik tertingginya, bisa menyentuh angka 25 hingga 30 ton per hektar per tahun jika kultur teknisnya baik. Ukuran buah sangat besar dan kandungan minyak berada di level optimal. Pemupukan pada fase ini bergeser kuat pada unsur kalium, K, untuk menjaga bobot dan kualitas buah. 4 TM tua atau penurunan, usia 15 hingga 25 tahun. Memasuki rentang usia ini, produksi buah mulai stabil namun perlahan bergerak turun. Tantangan utamanya bukan lagi sekadar memupuk, melainkan faktor tinggi tanaman. Pohon sawit yang sudah semakin tinggi, mendekati usia 25 tahun, membuat proses panen menjadi lebih sulit dan berisiko. Pemanen harus menggunakan egrek dengan galah yang sangat panjang, yang menguras tenaga dan menurunkan efisiensi kerja. Ketika tanaman menyentuh usia 25 tahun, efisiensi tinggi pohon dan biaya operasional panen biasanya sudah tidak lagi sebanding dengan nilai buah yang dihasilkan. Pada titik inilah siklus hidup ekonomis kelapa sawit dinyatakan selesai, dan lahan siap untuk dilakukan peremajaan atau replanting demi memulai siklus baru yang lebih produktif. Kesimpulan.
Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, siklus perkebunan sawit selama 25 tahun yang sukses tidak terjadi karena kebetulan. Keberhasilan itu adalah hasil dari disiplinnya perawatan pada masa TBM, terutama dalam hal ketepatan waktu kastrasi dan presisinya dosis pemupukan. Ingat filosofinya, tanpa masa TBM yang kuat, performa tanaman di masa TM hingga usia 25 tahun tidak akan pernah mencapai potensi maksimalnya. Jadi, rawatlah investasi hijau Anda sejak hari pertama mereka ditanam di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi agronomis berikutnya. Selamat berkarya, dan salam sukses kelapa sawit Indonesia.